Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar Quran hadis. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Quran hadis. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Quran surat Ad-Duha. Sebelumnya guru absen dulu ya. Guru absen dulu. Amalia Putri, Hadira. Muhammad Faiz, hadir. Muhammad Iqbal, Sifa, Lian Najwa. Baik, guru akan mulai materi hari ini tentang Quran surat Ad-Duha. Tujuan dari pembelajaran surat Ad-Duha ini ya, diharapkan kalian nanti ini dapat melafalkan surat Ad-Duha dengan baik dan benar. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat mengartikan ya atau menerjemahkan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini adalah surat yang terdiri dari berapa ayat? Ada yang tahu? 11. Ya, terdiri dari 11 ayat. Turunnya di kota mana? Iya, di kota Mekah. Nah, jadi termasuk surat atau termasuk golongan surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Kemudian asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya surat Ad-Duha ini adalah pada waktu itu terjadi yang namanya fatratul wahyi atau masa kekosongan wahyu. Jadi Nabi sudah lama sekali tidak menerima wahyu dari Allah. Ini yang membuat hati Nabi menjadi sedih. Kemudian juga sampai diejek oleh kafir Quraisy, dikatakan bahwa Tuhannya Nabi telah meninggalkan Nabi. Akhirnya kemudian Allah menurunkan surat Ad-Duha ini untuk menghibur hati Nabi. Makanya setelah turun Ad-Duha ini Nabi sampai mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar karena ini saking bahagianya Nabi
setelah sekian lama tidak turun wahyu, kemudian Allah menurunkan wahyu, itu surat Ad-Duha. Kemudian Ad-Duha sendiri artinya, ada yang tahu kata Ad-Duha artinya? Ad-Duha ini artinya waktu sepenggalan naik atau waktu pagi. Iya, pagi hari. Jadi waktu pagi hari itu kan waktunya apa ya? Waktunya yang lagi semangat-semangatnya, waktunya kita masih badannya fresh, masih segar, otak pikiran juga masih fresh. Kemudian waktu pagi itu juga waktu biasanya kalau pagi kita sering mendengar suara apa? Suara burung. Iya, suara burung berkicauan kan itu pagi hari. Kemudian orang-orang memulai aktivitas juga pada pagi hari. Ya, ini waktu Ad-Duha, waktunya orang memulai aktivitas dengan semangat. Ini ketika waktu pagi. Sudah bisa melafalkan surat Ad-Duha ya? Sudah apa belum? Sudah ya? Sudah, tapi mungkin masih ada beberapa kesalahan. Kalau begitu, Bu Guru akan mencoba membacakan, nanti kalian menirukan agar kalian nanti bisa membahasnya dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ya, jadi huruf do-nya itu tasdid ya. Wadduha. Wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul lak
fahaddits. وأما بنعمة ربك فحدث Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Kita sudah membaca surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai 11. Kemudian kita akan mengartikan surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai 11. Coba kalian buka buku halaman 83. Sudah ya? Ya, di situ ada terjemahan surat Ad-Duha. Coba Bu Guru minta ayat yang pertama. Mas Faiz, bacakan arti dari ayat pertama. Demi waktu duha atau ketika matahari naik sepenggalan. Ya, arti dari ayat pertama adalah demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan. Kemudian arti ayat kedua, Mbak Siva. Dan demi malam apabila telah sunyi. Dan demi malam apabila telah sunyi. Arti ayat ketiga, Mbak Najwa. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak boleh membencimu. Dan tidak boleh membencimu. Selanjutnya arti ayat keempat, Mas Iqbal. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ayat kelima artinya Mbak Zulfa. Dan sesungguhnya telah Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Kemudian kita baca bersama-sama arti dari ayat ke-6. Bukankah dia Mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Kemudian ayat ke-7. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Selanjutnya ayat 8. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ayat ke-9. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berkesusahan. Kemudian selanjutnya Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghargitnya. yang terakhir ayat 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Dengan bersyukur. Iya, ini tadi kita sudah membaca bersama-sama terjemahan dari surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Tadi ayat pertama artinya wadduha, demi waktu duha. Kemudian walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Kemudian ayat ketiga berbunyi mawad rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan di awal masa kekosongan wahyu ya, sehingga Nabi diejek bahwa Tuhan telah meninggalkan. Lalu di sini turunlah surat Ad-Duha untuk menjelaskan bahwa di ayat ketiga tadi ya dijelaskan Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membenci. Yang dimaksud engkau di sini adalah Nabi Muhammad. Meskipun Allah telah lama tidak menurunkan wahyu, ini bukan berarti Allah itu meninggalkan atau membenci Nabi. Di sini dijelaskan di ayat ketiga. Kemudian arti pada ayat keempat. Dan sungguh kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Nah, arti di sini ada yang mengartikan bahwa kehidupan yang namanya permulaan berarti kehidupan dunia. Kemudian yang namanya
hari kemudian itu ya nanti di akhirat, bahwa sungguhnya kehidupan di dunia dan di akhirat itu apa? Lebih baik kehidupan di akhirat. Ya, kehidupan dunia itu apa? Hanya sementara. Maka kita harus banyak-banyak mengumpulkan apa? Mengumpulkan amal baik, mengumpulkan sangu buat nanti bekal ya, sangu atau bekal buat nanti di akhirat. Selanjutnya pada ayat kelima, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Yang kelima, ayat keenam, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu? Di sini siapa? Yatim di sini adalah Nabi Muhammad. Beliau kan seorang anak yatim. Nah, tapi yang melindungi Nabi adalah siapa? Allah yang akan melindungi Nabi. Kemudian, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk. Nah, ketika Nabi bingung, maka Allah lah yang akan memberikan petunjuknya. Ayat ke-8, mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Allah akan mencukupi. Ya tadi, ketika Nabi kekurangan, Allah yang akan memberikan kecukupan. Kemudian ayat 9, terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku semena-mena. Iya, jadi kita perlakuan kita terhadap anak yatim harus baik, jangan semena-mena. Contohnya siapa semena-mena? Misalkan tidak boleh nakal, kemudian jangan mengolok-olok, jangan menghina, tapi kita harus menyayangi, harus menyantuni. Kalau memang kita mempunyai kelebihan rezeki, ya kita itu tadi harus mau berbagi dengan anak yatim. Kalau kita mempunyai teman, ya sekelas kita ada anak yatim, itu tadi kita harus apa? Ya menolongnya. Kalau kita punya jajan, kita harus berbagi. Misalkan temannya itu tidak membawa uang saku, ya dikasih. Ini tidak boleh berlaku semena-mena terhadap anak yatim. Kemudian kepada orang yang meminta-minta, ini dijelaskan pada ayat 10, janganlah engkau menghardiknya. Ya, ketika ada orang, sering ya kita jumpai ada orang yang meminta-minta, kita jangan menghardik, jangan mengatakan kata-kata yang kasar, yang menyakiti. Misalkan kita mau memberikan sedekah kita kepada tadi orang yang minta-minta, juga harus dengan apa? Dengan perilaku yang sering menjumpai ya, ada orang yang meminta sedekah, meminta itu uang atau makanan. Maka kita harus berperilaku yang baik. Misalkan kita mau memberi sedekah kepada orang yang meminta-minta itu, maka harus dengan yang baik, dengan lembut. Misalkan mau memberi makanan, jangan dilempar, tapi diberikan. Kemudian jangan disertai dengan kata-kata atau omongan yang kasar. Ya memberi saja, jangan semena-mena baik dengan kata-kata atau yang mengolok orang yang meminta-minta tersebut. Kemudian terjemahan ayat 11 atau ayat terakhir pada surat Ad-Duha. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ya, kita sudah banyak sekali menerima nikmat dari Allah, bahkan tak terhitung, tidak bisa dihitung. Nikmat sehat, nikmat apa lagi? Nikmat sampai saat ini kita masih bisa melihat, bisa mendengar,
bisa berjalan. Sampai hari ini juga kita masih bisa berangkat sekolah, masih bisa merasakan apa? Makan dengan rasa yang enak. Kalau orang sakit pastinya beda kan? Alhamdulillah kita sehat, jadi makan apapun ya rasanya nikmat enak. Beda dengan orang yang sedang sakit, ya kan? Makan apa rasanya bagaimana? Tidak enak, rasanya pahit. Ya, itu kalau orang yang sakit. Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan, nikmat kesehatan, kita bisa makan dengan merasakan makanan rasanya enak. Ini jadi kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan, kita harus apa? Bersyukur. Bersyukur bisa dengan kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Itu artinya segala puji bagi Allah. Selain dengan kata-kata alhamdulillah, kita juga bisa mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara apa? Tadi berbagi dengan orang lain. Apa yang kita punya? Oh iyalah, berbagi sama teman yang tidak punya, berbagi sama orang yang minta. Itu juga termasuk cara bagaimana kita mensyukuri terhadap nikmat Allah. Kemudian bisa juga dengan cara kita menjalankan apa? Menjalankan perintah Allah. Contohnya sholat, itu kan perintah yang wajib harus kita laksanakan. Itu juga termasuk tanda kalau kita itu mensyukuri nikmat Allah, menjalankan segala perintah Allah, kemudian juga menjauhi larangan Allah. Jadi segala sesuatu yang memang Allah larang, yang tidak boleh kita lakukan, ya jangan dilakukan. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang surat Ad-Duha adalah, coba kesimpulan yang bisa kita dapat dari pelajaran hari ini, ada yang tahu? Ya, Mas Faiz, kesimpulannya? Iya, tadi kan kita sudah mengartikan ya, jadi kita sudah bisa atau sudah dapat mengartikan surat Ad-Duha. Ada yang lain lagi? Kesimpulannya lagi? Iya, Mbak Zulfa tadi bilang kita dapat membaca surat Ad-Duha dengan baik dan benar. Iya, tadi kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran hari ini. Untuk materi hari ini cukup sekian ya. Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya pada hari Kamis. Kita akan belajar tentang surat Al-Insyirah. Cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.